semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Adisti Fidelia dengan NIM 16410690. Dan aku sebagai netizen ingin memberi tanggapan tentang judul atau judi online yang lagi marak di berbagai umur. Berdasarkan laporan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online, fenomena judi online di Indonesia telah menyasar hampir seluruh lapisan umur. Dengan total pemain aktif diperkirakan mencapai 4 juta orang dan terus melonjak pada data mitigasi terbaru. Pada tabel sebaran korban atau pelaku judi online ini tertera di bawah umur 10 tahun itu jumlah orangnya itu 80.000 orang. Ini melalui modifikasi game online atau belum siap secara mental dan memicu tindakan impulsif. Yang kedua, dari umur 10 sampai 20 tahun atau pelajar, ada perkiraan orang 440.000 orang dominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang rentan melakukan tindakan kriminalitas kecil demi modal judi. Yang ketiga, ada umur 21 hingga 30 tahun. Jumlah orangnya ada 520.000 menggunakan e-wallet sebagai metode transaksi utama dan banyak menghabiskan tabungan awal kerja. In this economy, bro. Ada keempat di usia 30 sampai 50 tahun. Ini kelompok terbesar mencapai 1.640.000 orang. Dampaknya itu langsung ke ekonomi keluarga, KDRT, dan tingginya angka perceraian. Terakhir, di umur lansia pun masih ada. Di umur 50 tahun itu ada 1.350.000 orang. Baik, kita bahas satu-satu. Kita bakal analisis dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kita dari umur yang anak-anak sampai remaja di usia 10 sampai 19 tahun. Ada beberapa keterlibatan atau fenomena yang bisa bikin anak-anak tuh jadi terpicu sama judul ini. Jujur, untuk anak umur 10 tahun tuh saya pun juga bingung kenapa bisa jangkit judi online. Is there orang tuanya enggak memantau or what? Akan juga ada beberapa pemicu dari yang saya rangkum. Pertama, ada kemudahan akses keuangan digital. Zaman semakin canggih ya, sekarang kita pun gak perlu dompet gitu, karena kita punya HP, kita punya e-wallet, kita punya m-banking, bisa menjadi transaksional online. Ini sangat mudah ya, itu kayak jatuhnya pembayaran mikro. Anak-anak tuh kadang kita gak perlu verifikasi muka, yang password orang tua yang udah tua aja tuh bahkan disamain sama password m-bankingnya. No wonder kenapa mereka bisa semudah itu untuk wicu sama judi online. Sekarang tuh ada banyak banget iklan-iklan, jadi kita tuh gak bisa ngebatasin antara game dan iklan yang ada di dalam game itu. Bisa mudah memicu judi online. Fitur-fitur yang dari gaming yang menarik untuk anak-anak tuh biasanya seperti gacha, loot box, atau taruhan skin. Dia minta top up sama orang tuanya karena ingin adu-aduan skin. Ada juga dari tekanan teman sebaya atau FOMO juga. Jadi keinginan diakui dalam kelompok sosial, jadi rasa takut atau fear of missing out mendorong remaja atau anak-anak tuh untuk judi online. Jadi dia ikut-ikutan aja, even though dia tuh nggak ngerti what's the point of this judi online tuh, is it good or not, is it positive or negative. Udah banyak banget kalau yang saya lihat ya, jadi orang yang ngiklanin gitu di sosial media kalau dia tuh bakal menang lewat link ini, bakal gacor, link ini bakal nembus 25 juta. Itu udah banyak banget dan itu bisa dari paparan media sosial yang gak bisa kita saring gitu. Penggunaan media sosial itu anak-anak tuh punya umurnya sendiri. Kan di Indonesia tuh udah diperketat di 17 tahun aja tuh kita gak boleh main game yang aneh-aneh gitu. Emang semua tuh tergantung pengawasan orang tua dan gimana kita tuh punya pegangan kalau kita tuh nggak mau terjangkit sama judi online. Nah, yang lebih worries itu di umur yang lagi produktif banget, yaitu di umur 30 tahun sampai 50 tahun yang udah mau masa-masa pensiun dan mereka tuh masih main judi online untuk sampingan. Saya akan ngasih tahu analisisnya. Dampaknya tuh banyak banget ya, yang tadi dari ekonomi, KDRT, perceraian itu dari faktor-faktor ini. Pertama, produktif ini dan di era ekonomi yang sedang gonjang-ganjing di Indonesiaku ini, emang lagi marak-maraknya banget ya kita nyari something that easy to make, like make money, tapi
nggak bikin kita mikir panjang gitu, nggak bikin kita capek gitu, fisik mental tuh nggak capek gitu. Biasanya tuh kayak gitu tuh tekanan finansial ya, keinginan yang impulsif untuk membeli sesuatu dengan finansial yang istilahnya ya so-so gitu, and we cannot afford that. Jadi kita ambil cara yang paling gampang, itu judul. Apalagi judul tuh sistemnya kayak kita dikasih paling gede nih. Nanti ketika kita main terus, kita bakal dapet yang paling kecil. And it's normal di judul. Kedua, dopamine rush. If you know, dopamine rush itu tuh kayak kecanduan psikologis gitu. Jadi kayak otak kita tuh dimanipulasi dari kemenangan yang kecil hingga kemenangan yang gede. Sistem otak itu tuh kayak dapat penghargaan gitu, kayak wih kita dapat duit nih, bener nih judul nih keren nih. Misalnya kayak kita dapat iklan nih, kita dipersuasif sama iklan tersebut tuh kayak bilang, iya lo bakal gacor pakai link ini, lo bakal dapat duit 25 juta. Dan dopamine rush kita ketika kita main, kita beneran dapat, itu kecanduannya tuh ada gitu. It took a long time to get regret. Ini juga dari utang, banyak banget ya, pinjol, pay later, coba pay later, go pay later, pinjam-pinjaman cicilan kayak gitu. Balik lagi ke poin pertama, that we cannot afford in our economy. Nah tapi kita maksa, jadi kita cicilan. Ternyata nggak cukup dalam kebutuhan sehari-hari, jadi kita nyari jalan cepat, jalan pintas, kita pinjol. Terus gimana Kak biar kita tuh bisa melindungi diri kita dari judi online itu? Sebenarnya it start with ourselves. Kita punya benteng dalam literasi media. Kita membaca, menelaah, mengambil keputusan. Pertama, dari critical thinking, kesadaran penuh dari diri kita tuh bahwa di online ini tuh memang dirancang melalui algoritma matematika yang memastikan kita tuh selalu menang dalam jangka panjang. We must smart. Kita terus pinter menganalisis sebuah konten. Kita udah tahu banget nih di sosial media dimanapun, di TikTok, orang influencer yang udah ngeiklanin konten-konten judi online ini yang gacor-gacor itu katanya. Tuh kita harus sadar sama algoritma atau algoritma awareness. Di aplikasi media sosial tuh udah banyak banget opsi interest or not interest. Saya kita interest, kita bakal terus aja tuh, algoritmanya bakal ada terus tuh. Tapi kok if we not interest, kita bakal pilih opsi not interest dari aplikasi media sosial itu, kita bakal bye. Gak bakal ada lagi tuh algoritma kayak gitu, tuh gak bakal ada lagi. Jadi semua itu tergantung diri kalian ya. Terus bagaimana netizen ini berperan sebagai Kemenkominfo dalam memberantas judi online ini? In simple way, saya juga tidak banyak yang bisa aku lakuin. Bakal ngasih edukasi melalui KOL atau Key Opinion Leader. Mereka seorang influencer gitu simpelnya. Bakal bayar mereka sebanyak-banyaknya, kayak beberapa orang or many people ngasih tahu nih edukasi bener gitu. Mungkin yang kedua, kita udah langsung ke ranah hukum kali ya. Kalau yang aku lihat, Kominfo ini tuh nggak diem aja ya. Dia tuh udah berusaha banget, kayak dari iklan tuh udah banyak banget yang aku dengar tasan link-link yang udah di blok di Indonesia, but still masih ada yang masuk karena mungkin ini susah banget ya untuk diudahin gitu. Orang-orang IT tuh lebih pintar dari kita gitu. Kita bakal kolaborasi kayak lintas Toral sama OJK, BI, dan PPATK untuk memblokir rekening bank serta dompet digital yang udah terafiliasi jaringan judi. Someone yang udah ada bibit-bibit judinya nih, kita udah kayak ada transaksional di dalam mBanking-nya dia, kita langsung blok gitu aja, jadi dia bakal kesusahan lagi bikin bank. Untuk dari segi teori, aku sebenarnya punya banyak teori sih. The thing yang pengen banget aku langsung karena aku tahu orang Indonesia tuh ngotot banget ya. Orang Indonesia itu gampang banget termanipulasi, if you guys know. Dan yang paling ampuh menurut aku tuh bukan lagi agenda sending, maybe bisa, tapi kita harus langsung boom dalam otak, pikiran, jiwa mereka, yaitu kita pakai jarum suntik, hypodermic needle theory, in iklan di media digital yang sifatnya tuh nyuntik aja, bikin iklan solusi pemblokiran agresif ke media digital. Orang takut dong sih, kayak orang yang udah punya akunnya tuh kayak damn bakal diblokir, gue harus buru-buru nih kelarin gitu kan. Sih kita cuman ngemanipulasi, kita masih punya cara lain, mungkin
bisa nyari langsung link main gitu, tapi kalau misalnya langsung jeder blok ya. Mungkin itu aja yang bisa aku tanggapin dari netizen Indonesia yang sudah enek banget sama maraknya judi online ini. Semoga setelah aku bikin video ini tuh udah banyak solusi yang bisa dilakuin sama Kemenkominfo oleh PPATK dan Satgas di luar sana yang bisa bantu kita untuk hidup lebih aman lagi dengan minimnya dampak yang terjadi ke keluarga dan sekitarnya. Mungkin itu aja dari aku. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya.